الحمد لله رب العالمين الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين صدق الله العظيم. Yang saya hormati pengurus masjid, Jami'atuz Zahidin, tokoh-tokoh masyarakat, Bapak Ibu, hamba-hamba Allah yang soleh dan soleha, semoga kita semua insya-Allah termasuk orang-orang yang mendapat naungan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Mari kita bersyukur kepada Allah. Tepat hari ini, hari terakhir Yaumil Bid, 15 bulan Jumadil Akhir, Allah masih berikan kita nikmat yang berlimpah sehingga masih diizinkan oleh Allah untuk beriman kepadanya. Dengan nikmat itu kita datang ke masjid untuk beribadah. Alhamdulillahirabbil alamin. Berselawat kita kepada Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Bapak Ibu, hamba-hamba Allah yang dimuliakan Allah, kajian zuhur kita mengambil dari firman Allah dalam surah At-Tin, yaitu tentang derajat manusia dibandingkan dengan makhluk yang lain. Dalam surah Al-Isra ayat 70 Allah berfirman, "Walaqad karramna bani Adam." Sungguh kata Allah, kami telah memuliakan, mengangkat derajat setinggi-tingginya manusia keturunan Nabi Adam. Untuk mengangkat derajat manusia itu Allah beri kita potensi. Tidak serta-merta tercipta jadi manusia lalu bebas jadi orang berbuat apa saja, tidak. Allah beri kita potensi. Yang potensi inilah nanti menentukan apakah kita lebih tinggi daripada malaikat atau bahkan lebih rendah daripada hewan. Potensi pertama dalam Al-Quran dijelaskan adalah akal fikiran. Maka semua manusia itu lahir bawa akal. Selama akalnya ada, maka dia disebut dengan manusia. Ketika sudah akalnya hilang, dia sudah berubah menjadi sebutan yang lain. Yang kedua, potensi nafsu. Di nafsu ini Bapak Ibu yang ada dalam hati kita, dalam kalbu kita, ini nikmat. Alangkah ruginya manusia ketika tak diberi nafsu. Lalu jangan sampai berdoa, ya Allah matikan nafsuku. Tak boleh. Ini nikmat. Ini potensi besar. Lalu ketiga, Allah berikan kita potensi agama. Ada 3 potensi. Akal, nafsu, dan agama. Coba kita bandingkan dengan makhluk Allah yang lain. Dalam surah At-Tin Allah mengatakan, "Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim." Sungguh kami telah ciptakan manusia itu sebaik-baik penciptaan. Kita lihat malaikat. Dibandingkan manusia, mana bagus ciptaan Allah dibandingkan malaikat? Bagus manusia. Kata siapa? Allah yang bilang. Dibandingkan hewan,
mana bagus ciptaan manusia daripada hewan? Bagus manusia. Siapa yang bilang? Allah yang bilang. Lalu apa kekurangan malaikat? Malaikat Allah tak berikan potensi satu, yaitu nafsu. Akal diberi, agama diberi, nafsu tidak. Hewan Allah beri akal. Hewan itu berakal, tapi tidak berfungsi akalnya. Allah berikan nafsu, tapi Allah tak berikan agama. Begitu mulia kita. Saking mulianya manusia ketika Allah ciptakan Adam, manusia yang pertama di muka bumi ini menjadi penduduk surga. Ketika Allah ajarkan Adam untuk memasukkan potensi akalnya, supaya Adam berilmu, supaya Adam cerdas, Adam itu jadi orang pintar, diajarkan nama-nama, benda, ilmu, pengetahuan oleh Allah. Lalu Nabi Adam tahu semuanya. Setelah Adam tahu, wa'allama Adam al-asma'a kullaha, diajarkan akal Adam itu tahu semuanya. Lalu Allah panggil malaikat. Hai malaikat, kalian sebutkan nama-nama yang aku tunjuk ini, yang ada di surga. Lalu malaikat mengatakan, Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Saya tak tahu, kami tak tahu doa Allah, kami tak punya ilmu tentang itu. Karena malaikat tak bisa menjawab pertanyaan Allah, maka turun firman Allah, wa iz qulna lil malaikatis judu li Adam fasajadu illa iblis. Maka kami katakan kepada malaikat-malaikat, sujudlah kalian semua kepada Adam. Fasajadu, maka semua malaikat sujud. Untuk apa Allah perintahkan malaikat sujud pada Adam? Untuk walaqad karramna bani Adam, untuk mengangkat derajat manusia lebih tinggi daripada malaikat. Ketika Rasul Isra Mi'raj sampai di Sidratul Muntaha, Nabi diperintahkan oleh Jibril berangkat sendiri ke Mustawa. Apa kata Rasulullah? Ya Jibril, kenapa kau tak ikut sampai Mustawa? Wahai Rasulullah, kau lebih mulia dari aku. Aku tak layak sampai ke Mustawa. Berangkatlah sendiri untuk menjemput perintah solat. Banyak bukti-bukti bahwa manusia itu lebih mulia daripada malaikat. Tetapi Bapak Ibu, ketika potensi itu kurang, tak dipakai oleh manusia, dia punya akal, dia punya ilmu, dia cerdas, tapi juga punya nafsu, namun agama tidak ada. Lalu Allah mengatakan, summa radadnahu asfala safilin. Asfal itu apa artinya Bapak Ibu? Asfal itu artinya kerak-kerak paling bawah. Tidak ada lagi yang di bawah itu. Kemudian kami jadikan manusia itu derajatnya jatuh ke tempat yang hina, serendah-rendahnya. Makanya aspal itu berkerak, letaknya di bawah, dipijak-pijak, dilanggar, dilalui orang karena derajatnya rendah. Maka manusia ketika dia punya potensi akal, dia punya potensi nafsu, tapi tidak memakai agama, akalnya liar, nafsunya liar, dia jadi penjahat. Lalu jatuh derajatnya seperti hewan, bahkan lebih rendah daripada hewan. Dalam surah Al-A'raf ayat 179 Allah mengatakan, ulaika kal an'am bal hum adall, ulaika humul ghafilun. Manusia itu kata Allah jatuh derajatnya lebih rendah daripada hewan. Balhum adal, lebih sesat daripada hewan. Kita ini Bapak Ibu bisa seperti malaikat, lebih tinggi dari malaikat,
tapi juga bisa lebih rendah dari hewan. Kenapa kita bisa jatuh dan lebih rendah daripada hewan? Karena agama tidak kita pakai. Tengok orang sekarang. Kalau hewan berbuat jahat, sejahat-jahat hewan, sebuas-buas hewan, atau sebuas-buas binatang, paling-paling dia makan sampai kenyang perut. Betul? Betul enggak? Tapi kalau manusia buas, tidak cukup satu perut. Yang dimakannya pun bukan yang bisa dimakan oleh hewan. Itulah hebatnya manusia. Kalau hewan paling-paling makan daging, makan tulang, makan daun-daun, makan rumput, makan sayur. Manusia aspal dimakannya. Hebat gigi manusia nih. Besi dimakannya. Betul. Iya kan? Saking kuatnya manusia, saking rakusnya, semen dimakannya. Maka dia lebih puas. Sejahat-jahat hewan ketika dia membunuh, paling-paling yang dia bunuh tak banyak binatang. Tapi kalau manusia jahat membunuh orang, wah, sekali bom hancur, ribuan orang mati. Sekali virus disebarkan, dunia geger. Virus ini buatan siapa Bapak Ibu? Buatan siapa? Manusia. Buatan manusia. Lalu manusia ciptakan pula vaksinnya. Itulah jahat manusia. Dibuatnya orang sakit, dicari obatnya. Ini jahatnya manusia. Kenapa? Karena dia pintar. Dia cerdas. Nafsunya hebat. Tapi agama tak ada. Apa fungsi agama? Menetralkan, memfilter. Ketika kita punya kecerdasan, ketika kita punya nafsu, tanya agama. Apa kata agama? Boleh atau tidak? Kalau saya berbuat seperti ini atas kepintaran saya, kecerdasan saya, lalu saya turutkan keinginan saya, nafsu saya, tanya agama, boleh atau tidak? Maka ketika manusia memperturut hawa nafsunya, memperturut kecerdasannya, tidak berdasarkan kepada Al-Quran, tak berdasarkan kepada agama, maka dia menjadi asfalas safilin, tempat serendah-rendah tempat. Pertanyaannya adalah, kita di posisi yang mana? Manusia menjelma seperti malaikat atau lebih tinggi daripada malaikat? Atau kita menjelma seperti hewan atau lebih rendah daripada hewan? Tergantung potensi yang kita pakai, yang Allah anugerahkan. Oleh karena itu Bapak Ibu, kita diajarkan agar bisa mensinergikan akal, nafsu dan agama. Mudah-mudahan kita semua menjadi walaqad karramna bani Adam, manusia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf lahir batin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.